Selamat malam sahabat kasih, berjumpa lagi dengan saya Sati. Nah, sahabat kasih, untuk malam ini kita akan berkatekese mengenai baptis, ya, sakramen baptis. Tentu saja tak jarang ya, atau malah bahkan sering terlintas di telinga kita. Apalagi untuk orang Katolik, tentu saja sakramen baptis tidaklah asing dan menjadi suatu hal yang sangat pokok atau sangat penting. Nah, sebelum masuk ke dalam sakramen baptis, tentunya sahabat-sahabat kasih sendiri harus tahu apa itu sakramen. Sakramen sendiri adalah sarana keselamatan dari Allah, atau bisa dikatakan sakramen adalah jalan kita atau pemersatu kita dengan Allah. Nah, jadi melalui sakramen kita masuk ke dalam suatu anggota seperti itu. Nah, sedangkan di sini topik utamanya kita akan membahas mengenai sakramen baptis. Nah, di dalam gereja Katolik, setiap orang yang ingin masuk ke dalam gereja Katolik atau agama Katolik tentu saja harus dibaptis dahulu. Kalau masuk gerejanya tentu saja tidak perlu dibaptis. Tetapi kalau kita ingin menganut agama Katolik, tentu saja kita harus mengalami atau melakukan baptisan terlebih dahulu. Apakah arti baptis itu? Baptis adalah suatu anugerah dari Tuhan, di mana kita akan masuk dalam anggota gereja dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam sakramen baptis kita juga akan terlahir kembali. Nah, sahabat kasih, sekarang adakah dari sahabat kasih yang belum dibaptis? Nah, jika belum, sahabat kasih bisa menonton video ini dari awal hingga akhir biar tahu gambarannya. Biar sahabat kasih sendiri juga tidak ragu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, di dalam gereja Katolik yang dinamakan sakramen baptis, kita akan dilahirkan kembali dan masuk dalam anggota gereja. Tentu saja setelah dibaptis kita akan mendapatkan istilahnya gift atau mendapatkan suatu reward dari Tuhan. Apakah itu rewardnya? Yaitu dosa kita akan diampuni, terutama dari dosa asal, terus dari dosa-dosa pribadi. Lalu kemudian setelah kita dibaptis, kita secara resmi masuk dalam anggota gereja dan ikut serta ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Nah, di dalam gereja Katolik, sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kali diterimakan. Jadi, kalau kita ingin menerimakan sakramen yang lain, nah, kita harus mendapatkan sertifikat dulu, yaitu sakramen baptis terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan sertifikat sakramen yang lainnya. Nah, sahabat kasih, dalam gereja Katolik, baptis adalah hal yang sangat mutlak atau sangat penting, dan dari zaman dulu baptis sendiri sudah dilakukan. Mungkin sahabat kasih pernah mendengar ya, di mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di era jemaat perdana, baptis itu ditenggelamkan. Caranya ditenggelamkan di dalam sungai atau air. Nah, dan mengapa di gereja Katolik sekarang itu baptisnya itu
di gereja atau hanya dengan dituangkan air saja, ditetesi air. Mungkin sahabat kasih akan bertanya-tanya di dalam hati. Nah, di sini saya akan meluruskan sedikit, kita belajar bersama ya. Nah, di sini Gereja Katolik ingin melihat efisiensinya, jadi simpelnya gitu. Nah, kalau zaman dulu tentu saja kan belum namanya mengenal alat-alat ini, mungkin belum mengenal gayung atau apalah gitu ya. Dan zaman dulu kan yang ada sungai dan materialnya itu kan kalau baptis itu kan air. Nah, makanya pada zaman dulu itu ditenggelamkan ke dalam air. Tapi karena mengikuti zaman Gereja Katolik, akhirnya demi sedikit merubah budayanya. Jadi bukan ditenggelamkan lagi, akan tetapi dituangi atau ditetesi air gitu. Jadi biar tidak, kalau misalnya zaman sekarang ini masih ditenggelamkan di dalam air, Gereja Katolik tentu saja kan harus mencari entah sungai, dan bahkan sekarang kalau sungai itu kebanyakan kotor. Terus misalkan di kolam renang, apakah iya kita dibaptis itu harus menyewa kolam renang dan semua orang yang di kolam renang harus diusir dulu? Kan tidak efisien juga. Apakah harus baptisnya di kolam renang itu dilihat orang banyak yang istilahnya ini ya, tidak beragama Katolik dan mereka ikut serta melihat proses pembaptisan di kolam gitu? Kan tidak. Tentu saja Gereja Katolik memikirkan efisiensinya dan kesimpelannya, dan karena perkembangan zaman tentu saja Gereja Katolik sedikit merubah, akan tetapi tidak merubah materialnya atau formanya. Materialnya tetap sama, air. Begitu pula di gereja Kristen juga gitu. Jadi kalau seseorang sudah baptis di Kristen, di agama Kristen, dan ingin masuk agama Katolik, apabila materialnya sama, air dan kata-katanya, formanya juga sama, itu nggak perlu baptis lagi. Akan tetapi jika material dan formanya berbeda, tentu saja di dalam Gereja Katolik harus dibaptis kembali gitu. Nah, mungkin sahabat kasih juga bertanya-tanya, loh, perasaan di gereja Kristen itu juga masih ada yang baptisnya itu ditenggelamkan ke dalam air. Nah, kalau itu tidak ada soal, tidak masalah, itu kebijakannya masing-masing ya. Tentu saja mungkin di agama Kristen supaya lebih mengena atau benar-benar ingin ini ya, namanya masih mengikuti gaya yang lama, gaya seperti Tuhan Yesus dulu dibaptis, mereka tidak ingin merubah. Nah, itu tidak ada soalnya, tidak ada salahnya. Semuanya baik. Ya. Orang gereja Katolik pun kalau memang masih ingin membaptis dengan dicelupkan ke dalam air juga tidak ada soal. Hanya saja memang kalau di gereja Katolik itu seiring berkembangnya zaman ingin membuat lebih simpel atau efisiensinya itu bagaimana. Yang penting forma dan materialnya itu sama, tetap air. Sahabat kasih, di dalam gereja Katolik sendiri ada 4 baptisan. Yang pertama ada baptis bayi, yang artinya kita dibaptis ketika usia kita masih bayi atau baru saja lahir. Nah, itu sering dikatakan dengan namanya iman warisan. Nah, bagi orang-orang tua di sini memiliki ambil adil yang sangat penting ketika berani membaptiskan anaknya ke dalam gereja Katolik, di mana orang tua ketika memberikan anaknya untuk dibaptis tentu saja harus mau ikut ambil bagian dalam membina iman anak tersebut sampai
anak tersebut itu menjadi tumbuh dewasa dan mampu meyakini bahwa iman Katolik itu memang sungguh-sungguh miliknya, bahwa iman Katolik itu ini ya, sebentar ya, saya haus. Kita iklan terlebih dahulu. Nah, bahwa di dalam gereja Katolik, ketika orang tua memberikan anaknya untuk dibaptis bayi, tentu saja ini orang tua tidak boleh leha-leha atau tidak boleh acuh tak acuh. Jadi peran orang tua sangat penting ketika anaknya dibaptis bayi. Tanggung jawabnya besar, di mana iman anak itu adalah tanggung jawabnya orang tua, bagaimana membimbing anak-anaknya. Nah, yang kedua ada yang namanya baptis dewasa. Nah, baptis dewasa ini dilakukan ketika seseorang setelah dewasa. Nah, di dalam baptis dewasa ini diharapkan orang yang memberikan dirinya dibaptis sudah bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri, bertanggung jawab akan imannya sendiri. Jadi, kalau orang yang sudah dewasa tentu saja kan sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang langkah apa yang dia ambil itu dia tahu. Dia mau apa, mau bagaimana, orang dewasa itu sudah tahu baik buruknya. Sedangkan kalau anak kecil itu kan belum, jadi menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau dewasa dia sudah tahu mana yang baik dan buruk, tentu saja dia harus bertanggung jawab akan imannya, di mana dia harus benar sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan ikut serta dalam karya keselamatan, dalam arti ikut serta mewartakan kerajaan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, dengan memberikan contoh kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa mengikut Tuhan Yesus itu istilahnya penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan gitu. Nah, sahabat kasih, yang ketiga adalah sakramen baptis darurat. Nah, sakramen baptis darurat ini tidak harus dilakukan oleh seorang pastor. Kalau yang lain itu kan seperti baptis dewasa, baptis anak-anak itu kan dilakukan oleh seorang pastor. Beda dengan baptis darurat. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan forma dan materialnya sama. Ya. Jadi baptis darurat ini diberikan kepada orang yang ingin menerimakan sakramen baptis, akan tetapi dalam situasi mendesak. Bisa mendesak karena sakit dan sudah mau meninggal, atau mohon maaf ya, meninggal, atau dalam situasi yang urgent, atau di mana orang itu dipaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan lain, tapi dia tidak mau dan dia ingin buru-buru dibaptis, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan baptis darurat dan bisa dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi forma dan materialnya harus sama, yaitu materialnya harus air dan formanya harus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi misalkan seperti ini, misalkan saya membaptis orang ini ya, kata-katanya harus seperti ini. Atau misalkan namanya Angga, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, seperti itu. Dan memakai materialnya itu air. Dan keempat, ada lagi yang dinamakan dengan baptis darah. Nah, baptis darah ini hampir sama seperti baptis darurat, akan tetapi di sini
orang yang menerimakan sakramen baptis sudah meninggal, dan meninggalnya itu karena disebabkan ia membela imannya, dan ia waktu semasih hidup juga pernah mengikrarkan diri untuk memberikan dirinya ingin dibaptis tapi belum kesampaian atau belum tercapai. Nah, seperti itu. Tentu saja untuk pembahasan atau katekese pada malam hari ini masih banyak lagi yang harus dijelaskan, akan tetapi dengan keterkendalanya waktu mungkin bisa dibahas di channel berikutnya, gitu ya. Jadi untuk sesi katekese malam hari ini sampai di sini dulu. Kalian kalau ingin masih bingung dengan pengertian sakramen baptis, nanti bisa kirim di kolom komentar. Nanti saya akan bantu. Bila masih belum jelas, nanti saya akan carikan dokumen-dokumennya. Nanti sahabat kasih bisa cari sendiri kalau belum mudeng gitu ya. Nah, jangan lupa mengikuti terus acara saya di channel saya ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Saya tunggu komennya. Selamat bertemu kembali di lain waktu di sesi berikutnya. Salam damai Kristus.